Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Daniar Chandrawati dari Prodi Rekam Medis. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyakit indera pendengaran, yaitu kolesteatoma. Pembahasan pertama kita adalah definisi kolesteatoma. Kolesteatoma adalah abnormalitas pertumbuhan epitel squamosa berkeratin di telinga tengah, meatus acousticus eksternal, tulang mastoid, dan petrosum. Kolesteatoma dapat menyebabkan erosi tulang termasuk endokranium. Lesi pada endokranium meningkatkan risiko infeksi intrakranial yang dapat berujung pada kematian. Secara umum, kolesteatoma dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu tipe congenital dan acquired atau didapat. Tipe acquired dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu primer dan sekunder. Tipe primer ditandai dengan membran timpani yang intak dan umumnya gangguan terjadi di pars flaccid. Pada tipe sekunder terjadi perforasi membran timpani dan berada di pars tensa. Sebagian besar kasus kolesteatoma adalah tipe acquired. Selanjutnya adalah patofisiologi kolesteatoma. Proses erosi dan invasi tulang merupakan faktor penting dalam patofisiologi kolesteatoma. Seiring dengan pertumbuhan lesi, kolesteatoma menghancurkan antrum, prosesus mastoid, serta struktur telinga tengah lain, seperti tulang pendengaran, kanal nervus facialis, segmen timpani, dan dinding kanal semisirkularis. Kerusakan struktur tersebut berpotensi menyebabkan gangguan sistem saraf pusat, seperti abses otak dan meningitis. Lalu, bagaimana dengan etiologi kolesteatoma? Etiologi kolesteatoma berbeda tergantung dengan jenis kolesteatoma yang diderita. Terdapat beberapa teori terkait hal ini, antara lain teori epithelial rest atau sisa epitel yang berusaha menjabarkan etiologi kolesteatoma congenital, teori invaginasi, teori invasi epitel, teori hiperplasia sel basal, dan teori traksi mukosa yang memaparkan perjalanan penyakit kolesteatoma tipe acquired. Selanjutnya, kita akan membahas tentang epidemiologi kolesteatoma. Data epidemiologi menunjukkan bahwa insidensi kolesteatoma pada populasi umum sebesar 3,7 sampai 13,9 per 100.000 penduduk. Secara global, insidensi kolesteatoma pada anak sebesar 3 per 100.000 penduduk dan 9,2 per 100.000 penduduk pada dewasa. Sebagian besar kolesteatoma merupakan tipe acquired. Kolesteatoma tipe congenital terjadi pada 2% penderita kolesteatoma telinga tengah. Lalu, bagaimana dengan diagnosis kolesteatoma? Diagnosis kolesteatoma perlu dicurigai pada pasien dengan otorea yang tidak nyeri, sering berulang, dan tidak kunjung sembuh. Pasien juga mengeluhkan tuli konduktif, pusing, atau gejala komplikasi nervus cranialis. Dalam anamnesis pada kolesteatoma congenital, pasien bisa saja asimptomatik, tidak memiliki riwayat otorea, perforasi membran timpani, atau prosedur telinga. Apa penyebab kolesteatoma? Kolesteatoma terjadi karena infeksi telinga berulang. Kolesteatoma juga bisa terjadi akibat terganggunya saluran eustachius. Beberapa kondisi yang menyebabkan saluran eustachius tidak dapat berfungsi dengan baik dan beresiko menyebabkan kolesteatoma adalah flu atau pilek parah, sinusitis, infeksi telinga tengah atau otitis media, dan alergi. Lalu, bagaimana dengan cara pengobatan pada pasien kolesteatoma? Satu-satunya pengobatan yang harus dilakukan pada pasien kolesteatoma adalah operasi pengangkatan tumor. Sekian penjelasan dari saya mengenai penyakit indera pendengaran yaitu kolesteatoma. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.